Awal bulan Mei merupakan kabar gembira bagi KPM karena dua bansos ini, PKH dan BPNT, sudah mulai dicairkan hampir merata ke berbagai daerah. Teman-teman sahabat sosial, tentunya pasti masih ada yang menunggu proses pencairan, apakah itu melalui Bank Himbara ataupun melalui PT Pos Indonesia. Teman-teman, kita akan sampaikan beberapa rekapan poin penting yang perlu teman-teman ketahui. Silakan ditonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham, jangan di-skip tentunya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di channel Emril Media. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan kembali mengupdate informasi perkembangan program bantuan sosial. Untuk video kali ini kita fokus terlebih dahulu untuk program PKH dan BPNT karena lagi trennya pencairan dua bantuan ini di awal bulan Mei 2023. Bahkan sebenarnya bantuan ini sudah mulai tersalurkan sebelum Lebaran yang lalu. Kemudian disusul PKH tahap kedua akhir bulan April yang lalu, dan ini dilakukan secara bertahap. Teman-teman, sebelum saya lanjut ke poin pembahasan, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu mensupport channel Emril Media. Program bantuan PKH dan BPNT memang harus kita sampaikan setiap hari. Adanya perkembangan informasi terupdate yang perlu jadi pencerahan untuk sahabat KPM. Yang pertama, yang lagi menunggu proses pencairan. Kemudian yang kedua, yang sudah mencairkan, ada informasi yang perlu diketahui tentunya agar tidak ketinggalan informasi terkait perkembangan program bantuan sosial ini. Nah, teman-teman, kita akan sampaikan beberapa rekapan poin penting untuk program PKH dan BPNT. Yang pertama, kita akan sampaikan terlebih dahulu proses penyalurannya yang lagi tren saat ini. Melalui Bank BRI sudah mulai disalurkan di berbagai daerah, mulai dari Kota Palembang, Jawa Barat, disusul daerah Sulawesi, Kalimantan, dan daerah lainnya. Kemudian awal bulan Mei dicairkan juga melalui Bank BNI, kemudian disusul Bank Syariah Indonesia untuk khusus wilayah Aceh. Jadi teman-teman, tidak ada keraguan tentunya untuk proses penyaluran. Apakah sudah cair atau belum? Silakan dicek saja ATM KKS merah putihnya secara berkala. Karena proses ini sudah fix, tidak lagi merupakan kabar hoak yang perlu teman-teman ketahui. PKH tahap kedua sudah mulai disalurkan hampir merata. Saat ini pasti menunggu proses penyaluran melalui Bank Mandiri. Ditunggu saja, mungkin dana dari bank penyalur belum ditransfer ke rekening penerima. Kalau memang sudah ditransfer, mungkin dalam waktu dekat ini akan terisi saldonya. Nah, teman-teman sahabat sosial yang sudah cair, jangan lupa gunakan bantuannya untuk kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak. Seperti kepentingan jika memiliki komponen pendidikan, tentunya untuk kepentingan anak sekolah peserta didik, membeli buku, kebutuhan sekolah seperti pena, ataupun kebutuhan yang lain. Jika memiliki komponen anak usia dini, silahkan beli seperti susu, sumber-sumber protein, dan kepentingan yang lainnya. Jadi teman-teman, itu ya untuk proses bantuan sosial PKH. Nah teman-teman, kita akan sampaikan terlebih dahulu ada 4 penyebab bantuan PKH BPNT-nya tidak cair untuk tahap kedua ini. Hal ini perlu kami sampaikan. Untuk proses bantuan PKH pasti masih menunggu bagi yang belum cair. Kemudian ada penyebab bantuan PKH-nya tidak cair karena ada faktor yang ditemukan bagi KPM. Kita menyampaikan ada 4 penyebab
bantuan PKH-nya tidak cair di tahap kedua ini. Jadi teman-teman perlu diketahui ya, mungkin masuk dalam salah satu penyebabnya, kemungkinan bantuannya tidak akan cair lagi nanti. Yang pertama yaitu tidak adanya komponen PKH dalam kartu keluarga. Nah, teman-teman perlu diketahui komponen PKH ini ada 3. Yang pertama yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan meliputi ibu hamil, anak usia dini atau balita. Komponen pendidikan meliputi peserta didik anak sekolah SD, SMP, dan SMA sederajat. Komponen kesejahteraan meliputi lanjut usia dan komponen penyandang disabilitas. Nah, jika dalam kartu keluarganya tidak lagi memiliki komponen tersebut, maka dipastikan bantuannya tidak akan cair di tahap ini dan tahap selanjutnya. Siap-siap saja untuk digraduasi dalam pencairan program PKH. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu gagal salur. Bisa saja mohon maaf yaitu meninggal, tidak ada pengurus pengganti untuk proses pencairan bantuan PKH-nya. Jadi teman-teman, ini faktor salah satu penyebab bantuan PKH-nya juga tidak cair di tahap ini dan tahap selanjutnya. Kemudian informasi yang ketiga yaitu penyebab bantuan PKH tidak cair, nama di sistem bank berbeda. Nah, ini perlu diketahui antara data yang ada di Adminduk, data administrasi kependudukan, berbeda dengan nama di sistem bank, maka bantuannya tidak akan cair. Kemudian, nama yang tertera di ATM KKS-nya berbeda dengan data rekening di sistem bank, juga tidak akan cair bantuannya. Maka perlu diselesaikan terlebih dahulu, konfirmasi ke pendamping sosialnya ataupun langsung ke bank penyalur. Kemudian yang terakhir, salah satu penyebab juga tidak cair bantuannya, hasil verifikasi lapangan ditemukan sudah tidak layak mendapatkan bantuan. Nah, ini bisa saja bagi KPM, yaitu ada salah satu anggota keluarganya yang diterima ASN ataupun pegawai BUMN ataupun pejabat daerah. Nah, ini salah satu penyebab bantuannya tidak akan dicairkan lagi. Atau memang taraf ekonominya sudah meningkat menjadi taraf hidup menengah ke atas, tidak lagi merupakan keluarga kurang mampu, keluarga miskin, maka bantuannya juga tidak akan dicairkan. Nah, itu ada 4 penyebab bantuan PKH ataupun BPNT tidak akan dicairkan tahap ini ataupun tahap selanjutnya. Yang belum cair saat ini tetap sabar karena prosesnya masih dilakukan secara bertahap. Apakah termin 1 sudah selesai, termin 2 sudah selesai, tentunya dilakukan secara bertahap. Proses penyaluran 3 bulan, April, Mei, dan Juni. Jadi jangan khawatir teman-teman yang belum cair, masih bertahap prosesnya. Apalagi melalui PT Pos Indonesia masih menunggu proses penyaluran. Yang pertama tentunya dicetak terlebih dahulu surat undangannya, kemudian nanti ditetapkan hasil verifikasi siapa saja yang masuk dalam list untuk proses penyaluran di PT Pos Indonesia yang telah ditetapkan di 83 kabupaten kota untuk proses penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Nah, teman-teman, ada perubahan-perubahan penerima seperti KPM BPNT murni. Saat ini ada juga yang mendapatkan bantuan PKH, ataupun untuk penerima PKH murni saat ini ada juga mendapatkan bantuan BPNT. Jadi proses ini terus dilakukan setiap bulannya, diupdate datanya oleh Kementerian Sosial. Tujuannya pertama yaitu agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Itu yang paling penting. Oke teman-teman, itu beberapa poin penting yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan program bantuan sosial PKH BPNT untuk tahap ini. Untuk BPNT bulan Maret dan April melalui Bank Himbara ataupun PT Pos Indonesia, yaitu bulan April, Mei, dan Juni, kemungkinan 3 bulan akan disalurkan. Termasuk juga bantuan PKH yang telah ditetapkan. Tahap kedua prosesnya April, Mei, dan Juni. Oke teman-teman, 10 juta KPM, 18,8 juta KPM BPNT yang sudah cair ataupun yang belum cair.
gunakan bantuannya. Yang belum cair tetap tunggu prosesnya. Terima kasih, jangan lupa di share informasi ini, jangan lupa di like video ini. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.